Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang bukan hanya mengurus hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga memperhatikan dan mengatur bagaimana hubungan seorang muslim dengan yang selainnya. Dalam bermuamalah sehari-hari, bisa jadi seseorang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk meminjam hartanya. Islam dalam hal ini mengatur, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 282 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau meminjam kepada sesamamu, maka tulislah apa yang engkau pinjam. Para ulama kemudian membahas masalah ini di dalam fikih muamalat. Bagaimana seseorang minjam harta, uang, atau lain sebagainya kepada yang lain. Namun, pemirsa yang dirahmati Allah, bisa jadi seseorang ketika meminjam sesuatu kepada orang lain, orang tersebut menghadapi kendala untuk bagaimana mengembalikan uang yang dia pinjam. Bukan hanya pada zaman kita, tapi ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal itu juga terjadi. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Kemudian beliau melihat ada seorang sahabat yang namanya Abu Umamah sedang duduk-duduk di dalam masjid, kelihatan bimbang, bingung. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapanya, Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fi ghairi waqti shalah. Wahai Abu Umamah, kenapa engkau duduk-duduk di dalam masjid? Ini bukan waktunya orang menunggu datangnya waktu salat. Maka kemudian Abu Umamah menjawab, Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Saya sedang bimbang ya Rasulullah. Saya sedang susah ya Rasulullah. Saya sedang dalam kondisi lilitan hutang. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, maukah kamu wahai Abu Umamah, saya ajarkan pada satu doa. Doa ini kalau kamu amalkan pada pagi dan sore hari, maka Allah akan menghilangkan kegundahan, keraguan dari dalam dirimu, dan Allah akan menyelesaikan hutang-hutang yang melilitmu. Maka dalam akhir riwayat, Abu Umamah menyatakan, aku amalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi dan sore hari, dan kemudian Allah menghilangkan kegundahan dalam diriku, dan Allah menyelesaikan hutang-hutang yang melilitku. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka pertanyaannya adalah, apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Umamah? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini adalah doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat
keraguan-raguan dan kesedihan yang berkepanjangan. Wa minal ajzi wal kasali, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan dari tekanan atau penindasan manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah doa yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kalau kita selalu membaca doa ini pada pagi dan sore hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan problem-problem di dalam kehidupan kita, khususnya dari lilitan hutang. Sebagaimana yang selalu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari lilitan hutang. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.